Satu saat ada seorang istri bilang dia punya suami, dia bilang begini, Bapak ini sudah tidak setia. Bapak ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Dia punya suami bilang, beta berubah ke mana? Dia bilang, Bapak ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan nasi goreng. Dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang ke mama, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Wah. Sekarang Bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah tidak setia. Terus dia pun suami yang mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Dia punya sebilang, jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan mama. Jadi selama ini Papa pikir mama ikan. Malam pas mau tidur dia punya istri masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu tidak bisa. Mama, yuk buka pintu. Tidak. Mama, yuk tidur di luar. Mama kenapa bikin Bapak begini? Mama kita dua kan suami istri. Terus dia punya istri bilang, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, saya mau ajak kita renungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Karena hanya ada 2 ayat, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Jemaat. Jemaat di sini 10 saja. Jemaat. Kekristenan itu ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Seram bilang. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Untuk agama dia suagama, untuk baptis subaptis, untuk sidi susidi, tapi ternyata dia tidak beriman. Di Seram ada? Ada. Dia ada ikut ibadah di sini juga. Dia laki-laki atau perempuan? Nah ini udah mulai bertuduh sudah. Ada agama tapi tidak beriman. Dia lebih percaya kepada yang setan katakan daripada yang Tuhan katakan. Bayangkan tiap hari omong Tuhan, tapi sakit sedikit pasti orang bikin. Di sini ada yang begitu. Siapa yang bikin? Nenek. Mulai kami nana dong ini. Jadi tingkatan yang paling pertama apa tadi? Tingkatan yang pertama apa? Beragama tapi tidak. Tingkatan yang kedua ini lebih baik. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tobat dia setobat. Tidak lagi maki, tidak lagi curi, tidak lagi mabuk, tapi tidak pernah berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya bicara tentang masa lalu. Kalau kasih kesempatan bilang, waktu tahun 1970, pergi ke satu tempat ulang lagi. Waktu tahun 1970, pindah satu tempat dia ulang lagi. Waktu tahun 1970, lama-lama dia baru berdiri, orang baku korek bilang, 1970 subangun itu. Di sini ada, 1970 juga ada.
Nah, yang kedua, tadi apa? Bertobat tapi yang pertama tadi, yang ketiga ini yang paling tinggi, berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Jemaat, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Itu baru Tuhan dipermuliakan. Mau seram ini penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, berbuah. Mau supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Berbuah. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang! Jemaat, ranting yang mau berbuah cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya, tidak pernah diperintah. Amin. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Alpukat plastik? Jeruk plastik? Enak? Kamu pernah coba? Jemaat, anak sekolah minggu saja tahu. Dari kecil mereka ajar kita lagu ini. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Kau apa? Apa? Nah itu, anak sekolah minggu saja tahu. Mau berbuah harus tinggal di dalam apa? Mau berbuah harus tinggal di dalam apa? Harus tinggal di dalam. Amin. Baik, jemaat. Saya mau tanya dulu anak-anak yang sekolah di sini, yang masih sekolah, angkat tangan. Oh, kira sulibur. Anak-anak, di pohon itu, bagian pohon yang cari makanan, dia punya nama? Dia punya nama apa? Dari akar kirim ke mana? Kemana? Daun melalui batang. Di daun ada proses apa? Proses apa? Nanti setelah jadi sari makanan tinggal dikirim ke ranting. Ranting itu berbuah. Amin. Nah itu jemaat. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang seram paksa pohon mangga berbuah? Pernah? Pernah lihat ada orang seram ancam pohon mangga berbuah? Jadi sebenarnya buah itu bisa keluar dengan apa? Sendiri, tanpa disuruh. Baik, kita lanjut sedikit. Jemaat, mau tahu pendeta Yandi ini ada Roh Kudus ke tidak? Sabar! Ini anak dong terlalu semangat bagaimana kok? Kamu diam dulu. Jemaat, mau tahu pendeta Yandi ada Roh Kudus kok tidak? Belum. Tunggu kita omong habis. Saya ganti. Mau tahu ada orang itu penuh Roh Kudus atau tidak? Mau tahu pendeta-pendeta ada Roh Kudus atau tidak? Mau tahu pendeta Yandi ada Roh Kudus atau tidak? Bukan tunggu waktu dia berkhotbah. Bukan. Bukan. Mau tahu ada orang punya Roh Kudus atau tidak? Lihat dari buah yang dihasilkan. Lihat dari apa? Dari buahnya orang kenal pohonnya. Pohon yang baik berbuah buah yang pohon tidak baik berbuah buah yang oke. Nah, sekarang kita uji sekarang. Ini pohon baik semua. Ini pohon baik semua.
Jemaat, di sini ada yang pernah dapat lihat pohon nangka? Kalau pohon nangka tidak berbuah, orang tua biasa buat bagaimana? Orang buat apa? Orang buat apa? Apa? Orang tua di kampung itu kalau dorang lihat pohon nangka tidak berbuah, dorang ambil padang, dorang cincang. Tahun depan berbuah itu pohon. Sekarang pertanyaannya, jemaat mau sedikit disakiti malam ini? Supaya mau berbuah. Baik, jemaat. Lalu disampaikan untuk kita uji, ada roh di dalam kita atau tidak. Dia kasih tahu, tetapi buah roh ialah satu. Lebih kuat, 1, 2, 3. K-A. Apa? Kasih itu apa? Kasih itu apa? Suara pun jelek. Tetapi buah roh ialah baik, jemaat. Hafal, kasih ialah omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sehingga tidak bisa ada satu orang bilang kepada orang lain, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi waktu saya lihat Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, tapi apa? Ego. Tahu egois? Coba angkat tangan yang egois. Satu sah. Coba angkat tangan yang egois. Wih, orang di sini baik-baik semua. Tidak ada yang egois. Nah itu kasih. Jemaat, saya mau bilang pada kita begini, saudara-saudara, bahwa yang paling bisa konfirmasi bahwa kasih itu kebaikan yang tidak terpatahkan, itu yang paling bisa konfirmasi itu ibu-ibu. Ibu-ibu di sini nona-nona semua, tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya, sesar itu abnormal. Mestinya kan dia begitu saja. Anak-anak, saya mau kasih tahu kamu, waktu kamu punya mama itu sakit melahirkan, bahkan bapak saja, suaminya saja tidak tolong. Waktu ibu sakit melahirkan di dalam kamar situ, kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling-paling. Sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan kira-kirain anak muka ikut siapa ini. Paling-paling hanya begini. Paling-paling hanya. Tapi tidak tolong. Lebih lanjut, anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong dia punya anak begini. Betul ibu-ibu? Sudah sempoyongan karena tidak tidur satu malam ini, ibu-ibu dipaksa lagi untuk menjadi penyanyi.
juga seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau ini anak lari-lari, nyamuk mana gigit dia? Anak-anak, kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa bicara. Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang, "Hai besti." Ada. Anak-anak, orang tua ajar kamu bicara itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dorang sudah remaja macam ini anak dorang ada suka beromong dengan dorang punya orang tua. Ada suka omong dengan orang tua. Dorang lebih suka omong dengan pertanyaan terakhir, kita sudah besarkan dorang, tidak tahu beromong, kita ajar beromong, sudah remaja lebih suka bicara dengan kawan. Pertanyaannya, kenapa orang tua kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Karena apa? Kasih tidak terpatah. Amin. Anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kamu yang lahir langsung bilang, "Loh, begitu ada." Anak-anak, orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan terus bilang te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi ketika orang sudah besar, sudah SMA, ada suka jalan dengan orang tua. Dorang suka jalan dengan, sudah setengah mati kasih besar dorang, jadi besar, sudah ajar jalan lagi, kemudian lebih suka jalan dengan teman. Siapa suruh beli kasih dorang handphone? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Jemaat. Orang tua dorang itu selalu bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi anak-anak. Betul? Betul? Makanya orang tua bilang, anak-anak, biar busuk-busuk pun kami punya anak. Pernah dengar? Sudah pernah tanya kembali orang tua? Busuk-busuk juga kita punya. Pernah tanya orang tua bilang, kenapa bilang kita busuk? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi yang paling pertama itu, tetapi buah roh ialah apa? Yang kedua apa? Kedua apa? Jemaat, sukacita dan senang sama kok beda. Sukacita dan senang sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda. Sukacita itu dan senang dua hal yang berbeda. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima dari luar. Ada orang kasih saya uang 2 juta, saya puas, saya senang. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik senang, baik. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, ingat, sedikit lagi mungkin sumati. Karena kita juga tidak tahu hidup sampai kapan. Amin. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah, senang, baik waktu senang, baik waktu jemaat. Tapi banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan untuk dapat sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Makanya ada banyak orang bisa pegang uang banyak, tapi belum tentu bersukacita.
Kalau senang yang kita cari dunia bisa berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari hanya bisa kita temukan di dalam. Di dalam. Jadi bukan uang yang buat kita sukacita. Tapi siapa yang buat kita sukacita? Tapi banyak orang terbeli dengan uang. Uang. Tahu uang? Tahu? Ada yang pegang uang? Kasih dulu. Uang itu kadang-kadang bikin kacau kita punya otak. Ada satu suami jalan, dia punya istri jalan-jalan begini, terus ini ada uang 2.000. Dia punya istri mau ambil begini, dia punya suami bilang, "Mama, jangan." Kenapa papa? Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada orang lihat, sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita punya. Ya, orang punya. Orang dua lewat, tidak ambil ini uang. Lewat berapa ratus meter ke depan, ada uang 100.000. Sekarang dia punya suami yang mau ambil. Dia punya istri bilang, "Papa, jangan." Kenapa mama? Itu bukan kita punya. Tapi mama kan tidak ada orang lihat. Tadi kan papa bilang, sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita. Terus dia punya suami bilang, "Mama, coba mama pikir baik-baik. Kalau di satu waktu yang bersamaan, Tuhan izinkan dua hal terjadi dalam kita punya hidup. Jangan sampai Tuhan ada maksud mau kasih kita itu." Jadi kadang-kadang uang ini bikin kita punya hati kacau. Jemaat, ada yang ikut pemilu baru-baru? Ada yang terima uang? Kenapa jadi kacau begini? Ulang. Jemaat, ada yang ikut pemilu baru-baru? Ada yang terima uang? Dia ada di sini. Tunjuk. Jemaat, sukacita itu tidak bisa dibeli dari uang. Amin. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama dengan ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban, dia kira dia naik oto. Waduh. Karena itu buah roh ialah, pertama tadi apa? Kedua apa? Uang yang banyak membeli kesenangan. Dunia berikan bagi kita. Sukacitanya bisa kita temukan dalam Tuhan. Kalau saudara butuh senang, pi Ambon. Jalan-jalan di mall, jalan-jalan di mana, senang. Jalan-jalan di mall. Buat apa? Tenganga-tenganga jubai. Tenganga-tenganga senang. Orang lain belanja, kita tenganga. Orang lain, lama-lama kita stres itu. Ya, begitu. Sudah dua. Pertama tadi, tetapi buah roh ialah. Kedua apa? Ketiga apa? Jemaat, hafal. Damai sejahtera ialah. Omong. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu belum tentu semuanya enak. Belum tentu semuanya enak. Ada yang pernah sakit gigi? Ada? Enak? Itu orang yang menyanyi bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa. Kita kalau sakit gigi itu kepala di bawah, kaki di, bisa tidur. Taputar-taputar, tetangga putar tap, kita yang tersinggung kan. Jadi sudah sakit fisik lagi, emosi sakit, dan semua sakit.
Nah, siapa di antara kita waktu sakit gigi, dia ambil gula, dia taruh di air, dia buat manis tinggi, terus dia kumur-kumur, bisa? Untuk mendatangkan kebaikan, kadang-kadang dia punya obat itu, untuk buat kita bertahan itu, waktu itu ada penyakit apa lagi? Apa dia pun nama? Dia pun nama apa? Untuk jaga-jaga harus pakai apa? Vaksin. Pakai apa? Vaksin. Semua di sini vaksin. Ada yang takut toh? Gaya. Sudah tato tapi takut vaksin. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu dia punya obat pahit. Amin kok? Ada pernah sakit malaria? Ada? Dia punya obat pahit atau manis? Nah itu. Jemaat. Saya mau tanya dulu. Ada yang di sekolah dia guru jahat? Kamu kok kenapa semangat sekali bilang guru? Dia jahat-jahat itu untuk kamu pembaik. Jemaat, ada guru jahat di sekolah? Ibu guru atau pak guru? Ibu atau pak? Itu ibu ada di sini. Dia pakai baju warna. Dorang itu kadang, guru sekarang agak baik. Guru dulu itu, aduh, dia pukul kita maksa mau bunuh. Dia cubit di sini, tarik dia. Tapi itu yang waktu kita sudah lulus semua, sudah ada kerja, waktu kita bikin reuni, guru yang paling jahat, yang undangan paling bagus. Karena dia keras itu, sekarang kita jadi apa? Jadi orang. Habis yang lain jadi batu. Ini anak dong, ini kadang-kadang aneh betul. Tapi itu memang sudah, itu yang memang sudah. Ini orang tua dong, kalau kita tanya bilang, Bapak, anak ada berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Dorang suka kerja di mana? Puji Tuhan Bapak, yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang, yang jadi manusia berapa? Habis yang 1. Yang 1. Jemaat. Kalau dia jadi pendeta manusia kok bukan? Kalau jadi bupati? Jadi anggota dewan? Kalau jadi Kapolres? Tapi kalau kamu tamat kerja, kok tidak ada, kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya dorang cari pengakuan sebagai manusia di jalan-jalan toh, supaya supaya ada manusia itu manusia. Karena di rumah dia pun bapak tidak anggap dia sebagai. Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang sakit. Betul? Saya mau tanya dulu orang tua yang umur 40-50. Orang tua, pernah kok tidak kita punya orang tua dong marah kita bilang, bangun tidur sebelum matahari terbit. Kamu belum tahu. Bangun tidur sebelum matahari. Kalau sudah terbit nanti berkat. Kamu biasa bangun jam? Ini yang kecil-kecil lo bangun jam berapa? Jam? Orang tua keras itu untuk kamu punya baik. Kamu ini pun baik. Jemaat. Ada remaja yang salah sedikit dengan orang tua, dia banting pintu, ada? Dia ada di sini itu anak orang. Dia yang mana itu? Coba tunjuk. Yang mana? Saya kasih tahu kamu. Kamu yang salah sedikit kau banting pintu dari orang tua itu. Karena kamu tidak tahu harga pintu berapa. Kamu tidak tahu. Kalau kamu sudah tahu, kamu tidak. Untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat.
supaya saya dan saudara ditebus, itu Tuhan mau mati bagi saya dan saudara. Untuk mendatangkan kebaikan bagimu, dia mau mati bagi saya dan saudara. Tadi siang saya bercerita dengan Pak Kapolres, cerita-cerita, tapi yang begini, semua orang akui, ini orang-orang pekabaran Injil suka pakai ini, tapi yang begini, semua orang akui kalau Tuhan itu maha kasih, betul. Semua orang, betul, memang betul. Tuhan itu maha, dia maha kasih, dia sayang sama kita, dia tidak mau kita dihukum. Tapi Tuhan juga maha adil, betul? Karena dia maha adil, maka segala kesalahan harus dihukum. Upah dosa ialah dosa besar atau kecil? Yang kecil tidak. Siapa yang ajar? Siapa yang ajar? Dosa besar atau kecil? Sedikit atau banyak? Yang sedikit tidak. Lalu bagaimana Tuhan yang sayang sama kita sekaligus adalah Tuhan yang menghukum kita? Bagaimana dia yang maha kasih sekaligus bisa maha adil? Lantas orang pekabaran Injil suka pakai ini ilustrasi. Dia begini, di abad 19, ini saya hanya ulang, saudara tahu saya mau cek kisah ulang, untuk mendatangkan kebaikan. Di abad 19 ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Jenderal siapa? Yang pasti dia di Rusia, bukan di Seram. Jenderal siapa namanya? Jenderal Samila itu anti pemerintah, karena itu dia bergerilya dari hutan-hutan untuk lawan pemerintah. Satu saat mereka lapor dia, lapor komandan, kita punya bahan makanan, orang curi. Dia marah sekali. Cari yang pencuri, tangkap, bawa datang, hukum dia di muka umum, biar semua orang jangan coba mencuri. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak bawa yang mencuri. Beberapa waktu kemudian mereka datang lapor komandan, yang pencuri sudah kita tangkap. Oke, siap para algojo, cambuk dia di muka umum. Nanti kalau sudah sedia, bilang di saya. Setelah semua siap, dorang datang lapor. Jenderal Samila pergi. Betapa kagetnya dia. Kenapa? Karena yang pencuri itu dia punya mama kandung sendiri. Siapa yang curi? Sekarang dia dilema. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, dia orang baik atau tidak? Bagaimana dia punya mama yang melahirkan dia harus dia hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak baik. Masa orang lain dia hukum, tapi keluarga sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang, pangkat-pangkat itu. Dengan bertelanjang badan ini dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dalam pelukan yang kuat terhadap dia punya mama, dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia bilang ke dia punya mama pun telinga, "Mama, aku mengasihi engkau." Dia punya mama menangis sekuat-kuatnya. Terus dari mulutnya sendiri dia perintah para algojo anak buahnya, cambuk. Para algojo mulai bangun, maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk dia punya mama kuat-kuat, tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama punya badan. Semua kena di Jenderal Samila punya badan. Saya mau tanya, ada kasih? Ada keadilan? Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Ulang, kasih dan keadilan hanya bisa bertemu dalam sebuah untuk mendatangkan. Untuk mendatangkan kebaikan tuh dia punya jalan tidak enak semuanya. Pasti ada yang kurang enak. Itu yang namanya proses. Anak-anak, mau berproses atau tidak? Saya mau tanya dulu. Adik, besar mau jadi apa? Besar mau jadi apa? Cita-cita jadi apa? Tentara. Tentara? Ya. Iya, tentara payung atau bukan? Bukan. Oh, tentara apa? Pokoknya tentara toh. Makanya kalau mau jadi tentara itu olahraga. Siap fisik, bukan main game. Ya tuh, proses. Besar mau jadi apa? Apa? Poluan. Poluan. Makanya latihan fisik. Proses toh. Besar mau jadi apa? Gantilah ini poluan itu juga poluan. Kamu semua mau poluan habis. Mau apa lagi? Dokter. Dokter apa? Dokter. Makanya belajar 2 kali 3 kali 4 bagi 2 belajar itu.
Bukan hanya belajar lagu, jangan balik ke masalah. Untuk datangkan kebaikan itu serius. Amin kok? Amin. Oke, setiga tadi, tetapi buah roh pertama, dua, tiga, empat. Empat apa? Empat apa? Jemaat, sabar itu untuk dua hal. Berapa hal? Dua pakai bahasa Indonesia bilang, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Seram. Satu. Oh, sudah cukup. Satu. Sabar terhadap keadaan. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada keadaan di mana kita dituntut sabar. Sabar. Tunggu, jangan terlalu buru-buru. Kamu menyanyi saya tidak sabar. 3, 4. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar apa? Sabar. Sabar apa? Kamu tidak sabar. Sabar terhadap keadaan. Ada hal yang menjengkelkan, ada hal yang kita mau segera selesai, tapi Tuhan bilang apa? Jemaat, dulu itu ada satu binatang, dia pun nama ayam. Sekarang juga ada. Oh, sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat kita manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita jadi pusing. Hei jemaat, ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada yang 2 ekor? Ada yang lebih dari 5 ekor? Kasih satu di pendeta bisa. Ayam kampung itu kita pelihara barang setengah tahun, masih kecil juga. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Nah, ini ayam berproses, sabar. Beda dengan ayam. Pernah lihat ayam potong? Di mana? Dipotong? Di mana? Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan saja, itu dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung dia punya mata begini. Tapi itu ayam, mama-mama pulang dari pasar ikat salah di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gak suka di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan ini ayam ini tidak tahu proses. Sabar sedikit. Sabar. Lebih kuat. Oke. Kedua. Sabar terhadap orang lain. 1, 2, 3. Sama kayak kamu yang menjengkelkan itu. Itu yang saya belajar, sabar terhadap orang. Sabar terhadap orang lain. Jemaat, di sini ada orang yang menjengkelkan sekali. Ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Nah beta. Ada orang yang terlalu menjengkelkan. Itu. Tapi bilang apa? Sabar. Jemaat. Ada beta punya potongan video satu yang beredar cukup luas. Bicara tentang seorang sahabat, tentang kesabaran. Dia bilang begini. Ketika kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak berikan kesabaran.
Tapi dia izinkan ada persoalan. Supaya dari persoalan itu kita belajar untuk sabar. Untung batu tidak ada. Sabar itu kan. Jadi buah roh itu salah satunya sabar. Di sini ada, kalau sabar itu dia punya lawan. Sabar punya lawan. Lawan dari sabar apa? Ya tidak sabar. Mau buru-buru toh? Di sini ada yang tukang buru-buru. Yang pendeta baru khotbah 20 menit dia semua keluar ada? Ada. Di sini ada. Dia paham apa? Ikut khotbah di gereja baru 20 menit dia sudah tidak bisa. Tapi kalau online berjam-jam dia sabar tidak pernah berhenti. Di sini ada begitu. Nonton film nomor 1, Ikatan Cinta. Di sini ada biasa nonton Ikatan Cinta. Siapa punya mama? Coba angkat tangan. Siapa punya mama? Hai, anak punya mama dong. Oke, sudah 4. 1, tetapi buah roh ialah 2, 3, 4, 5. Apa? Kemu? Jemaat. Tuhan ajar kita satu hal yang baik. Murah hati. 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Ada orang yang baik sekali. Rajin gereja, tidak masalah dengan tetangga, tidak masalah dengan kakak adik, tidak masalah dengan ipar-ipar, tidak masalah dengan dia punya suami, istri. Dia baik sekali. Tapi itu orang punya sekikir tidak ada 2. Di sini ada. Sekikir sekali ada. Sekikir kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Sakeos? Apa-apa sekikir? Di sini ada yang begitu sekikir. Ada orang yang dia terlalu sekikir. Bahkan dengan Tuhan saja sekikir. Mau kasih persembahan ini, aduh susah sekali. Kadang-kadang ini tangguh persembahan datang dia hanya. Nah itu kalau dia ikut ibadah 10 kali pulang dia jalan hanya begini saja. Sekikir sekali, aduh. Hidup itu bermurah hati sedikit. Amin kok. Aku kasih persembahan, saya pernah bilang, dia kasih persembahan itu, dia taruh dia tangan begini. Dia kasih. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai bikin tangan sekuat itu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini, kalau 100 tidak, saya yakin tidak begini kalau 100. Kemungkinan besar begini. Sudah begini lagi pakai batok lagi. Jangan terlalu sekikir juga. Jemaat. Ini banyak orang Kristen itu dia punya bermurah hati itu. Waktu mau Natal, waktu mau Paskah itu dia murah hati. Bangun pagi, lihat ada nenek-nenek mau lewat ke pasar. Terus dia bilang, nenek, mau apa itu? Pepaya. Nenek mau ke mana? Pasar. Ada nenek jam begini. Nenek sini. Nenek duduk. Nenek mau minum apa? Nenek bilang terserah ibu. Nenek bilang teh, kopi, bir, atau wine. Nenek omong. Nenek bilang sudah saya bir saja. Kasih bir 2 botol, nenek minum kasih habis. Terus dia masuk ambil uang di nenek. Ini hari baik. Jadi ini bayar ini pepaya. Ini hari baik jadi ada
ada beras, ada gula, ada minyak. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal. Disebut ada 5 kilometer. Oh, nenek pulang dengan jalan kaki. Ojek. Ojek antar nenek pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, Mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu. Memang ini mau jadi orang baik kok tidak penuh dengan kemurahan ini juga tantangan ada toh. Ada orang yang sekikirnya minta ampun. Kalau ada roh di dalam kita, jemaat, harusnya hati kita penuh dengan kemurahan. Penuh dengan apa? Ada 2 orang berdoa minta karunia kepada Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, yang 1 terima. Cek. 1 karunia memberi, yang 1 karunia. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala begini, diambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi, ada duduk di atas mobil mewah. Satu tandain orang ini sukses ini. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan, ada minta-minta. Waktu orang 2 aku lihat begini, dia bilang, Bu, perasaan itu hari Bu dapat karunia memberi, kenapa sekarang Bu lebih sukses dari saya? Terus saya bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Ini kan yang kau mau kasih orang ini lebih, nanti kasih dia lebih. Tapi kawan, ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya bilang, jemaat, kita lebih banyak karunia. Terlalu baik ini memberi ini. Seberapa? Tetapi buah roh ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keba. Yang orang baik angkat tangan. Woi, ini dong angkat begini. Ini antara. Woi, yang angkat tangan paling tinggi yang di belakang. Tepuk tangan dulu, kasihan di belakang itu. Mantap itu, baik itu. Yang orang tidak baik coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia baik kok tidak coba. Jemaat. Kebaikan itu respon. 1, 2, 3. Kebaikan itu respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia. Respon terhadap apa? Kita uji begini. Saya mau pakai contoh begini ya. Ada anak muda satu di mana? Kok kita tidak dapat lihatin anak muda? Anak muda! Kamu ada di mana? Kamu terlalu kecil lah. Yang muda sedikit, yang lebih tua sedikit dari kamu. Anak muda! Di mana? Anak muda dong ibadat tidak ikut tapi aduh. Saya mau tanya begini. Ada anak muda satu. Di mana ini anak muda orang ini? Tunggu, yang ini saja 2 laki-laki dari Masohi ini. Anggap saja kami 2 tidak baku kenal. Terus saya dapat dia nomor telepon. Saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan Kapolres. Kira-kira dia mau atau tidak? Kita 2 tidak kenal. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak mau. Kami 2 tidak kenal. Dia ada piara ayam 1 di rumah. Saya pergi ke dia rumah. Kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia, cek, sudah dengar? Saya mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Kamu juga tahu. Terus saya beli kasih dia oto baru 1. Apa ya? Pajero Sport. Saya kasih dia dengan cuma-cuma. Terima. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang kok tidak? Saya pergi dia rumah ada ayam 1 dia kasih kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begitu itu? Kenapa? Karena dia telah menerima sesuatu yang cuma-cuma, ada perubahan tingkah laku dari dia kepada saya. Amin. Jemaat, keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Amin. Saya mau pakai contoh. Jemaat,
Ada jemaat, saya mau kasih ini jemaat yang mana Tunggu. Dia saja. Ade, nama siapa? Lalu sudah nama siapa? Nama siapa? Siapa? Ivan. Boleh ame pendeta punya handphone, Ivan ganti 1.000. Cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Kan hanya 1.000. Tetap bayar. Oke, ganti. Tidak usah kasih uang. Ivan tolong ditolak kasih pindah itu motor saja. Cuma-cuma? Cuma-cuma? Kenapa? Kan tidak pakai uang. Ada jasa. Yang disebut cuma-cuma tuh begini. Ambil. Ini pemberian cuma-cuma. Kasih kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih cuma-cuma ini. Om pendeta tidak bisa. Nah, karena dia dapat pemberian cuma-cuma dari Tuhan, kebaikan itu adalah respon. Amin. Makanya kalau ada orang baik itu, karena dia tahu Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada dia. Di sini ada yang jahat. Ada suami biasa pukul istri. Ada. Maksud saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Kebaikan itu respon terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Karena itu kalau Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih kepercayaan, tolong pakai itu untuk hal-hal yang di sini ada yang pakai jabatan untuk hal tidak baik. Siapa? Jadi pakai untuk hal-hal yang baik. Karena kebaikan itu respon. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 apa? Yang setia coba angkat tangan. Yang tidak setia coba angkat tangan. Oke, menyanyi 3, 4. Setia. Sampai kapan? Seperti siapa? Setia sampai kapan? Apa? Untuk apa? Ini kalau lagu tambah panjang 2 menit lagi kita sudah tidur. Setialah. Itu dia tondok pelan-pelan itu. Jemaat. Kesetiaan itu komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari. Kesetiaan itu sebuah komitmen yang melibatkan diri, orang lain, dan Tuhan. Saya tidak tahu di GPM, di Gemit, kalau mau tabis penatua diaken, ada perhadapan panitia hari raya gerejawi atau apa, tanya, apakah jawabmu? Jawab bilang apa? Apa-apa? Ini mulai kacau ini. Apakah jawabmu? Ya. Saya percaya, berjanji, mengaku, dan segala kira-kira begitu. Itu dia arti 1. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya. Tapi karena saya percaya, saya bilang. Kedua, kaitan dengan khotbah ini. Saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Ada yang jawab ya habis hilang. Betul? Ya, dia sudah habis jadi penatua, tapi hilang. Sudah ya sebagai anggota sidit, tapi hilang. 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal 1 kali,
pasca 1 kali. Jadi dia punya nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, pasca 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau mulai napas 1-1 tuh tiba-tiba ingat gereja. Di sini ada ikut ibadah ini malam. Dia duduk di muka atau tengah atau belakang. Ini orang dong ini. Ya ada orang yang seumur hidup itu dia ikut gereja, ikut ibadah itu mungkin 5-6 kali saja. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Malah sekali. Jemaat. Saya kasih tahu ini jemaat ini. Supaya rajin-rajin gereja sedikit. Ada laki-laki yang waktu masih pacaran itu. Rajin sekali jemput dia punya pacar. Bawa ke ibadah pemuda, bawa ke gereja. Sudah menikah. Ibu pergi sendiri, dia tidak pergi. Terus pendeta bilang begini, Bapak, kenapa itu hari rajin? Sekarang kok tidak setia gereja? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan saya juga sudah. Memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Jemaat. Saya suka bilang bagi orang tidak suka saya pun kalimat ini, tapi namanya saya pun kalimat. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Pernah ke WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang kita tanya, kakak, kemana? WC? Titip. Tidak. Masing-masing pergi sendiri. Bukan isi. Ini ibu-ibu juga satu. Ini ibu-ibu. Hari Minggu dia style bagus-bagus. Pergi ke gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri pendeta. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil resiko? Nona muda. Yang sudah pacaran angkat tangan. Oh, di sini kamu tidak pacaran? Nona muda. Kamu kalau ada nyong itu, suruh itu nyong dong itu ikut ibadah pemuda. Menikahlah dengan laki-laki yang setia ikut ibadah. Dia akan membawa engkau dalam sukacita. Ya toh? Jangan percaya dia punya les yang di sini. Ini jangan percaya. Karena satu saat bukan satu les. Nanti rambut semua juga tidak ada ini. Bilang itu laki-laki. Bu. Di sini kalau laki-laki panggil apa? Bu, ibadah. Dia tidak mau ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu dia ada kue. Kok ibadah? Jemaat. Satu saat ada seorang istri bilang dia pun suami, dia bilang begini, Bapak ini sudah tidak setia. Bapak ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Dia pun suami bilang, beta berubah ke mana? Dia, Bapak ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan nasi goreng. Dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang ke mama, tutup mata. Sekarang Bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah tidak setia. Terus dia suami yang mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Dia punya sebilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Jadi selama ini papa pikir mama ikan. Malam pas mau tidur dia punya istri masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu tidak bisa. Mama, buka pintu. Tidak.
Mama, yuk tidur di luar. Mama, kenapa bikin bapak begini? Mama, kita dua kan suami istri. Terus dia punya istri bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Weh, memang setia nih komitmen satu hari demi satu hari toh. Amin kok. Setia. Seperti siapa? Pujian sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang